Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Naga kaya mendadak di tahun ular kayu. Pasti dong para Shio Naga ya. Setelah kalian babak belur di tahun naga kayu ya. Minta maaf ya, bukan mau mengetawain sih, tapi banyak banget ya yang konsultasi ke Mbah Tutut. Naga memang banyak yang compang camping ya. Semoga kalian bukan naga yang terkena imbas ciong di tahun naga kayu ya. Semoga kalian lolos, karena beberapa emang nggak semua terkena imbas, terutama mereka yang kuat pendiriannya, yang tough, kemudian selalu berpikir positif, banyak dirmanya, banyak karma baiknya ya, masih santai, masih rezekinya banyak banget ya. Kita lihat kartu ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada The Hierophant. Mantap nih Shio Naga, kebijaksanaan yang muncul di dalam diri kalian sangat berperan penting untuk kalian bisa menjadi kaya mendadak. Kita buka kartu ke-8 berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka hoki dong ya, Liu ya. Liu. Pak ya. Ada Ten of Wand. Kita buka kartu ke-8 yang berikutnya. Berkumpul, mengumpulkan, keep pelan-pelan, dikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Shio Naga, jangan remehkan rezeki yang kecil, karena duit 1000 nggak akan cukup. 1000 kalau kurang 100 perak nggak bisa buat bayar parkir. Kalian bayar uang receh bisa dilempar ya sama tukang parkir ya. Sekarang kayak gitu loh ya. Kita lihat kartu ke-8 berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para Shio Naga, rupanya implementasi kalian akan membawa kalian menjadi orang yang kaya mendadak. Implementasi kuopot simbah, pelaksanaan dari angan-angan. Jadi jangan dengan angan-angan doang ya. Mimpi-mimpi doang nggak ada pelaksanaannya ya sama juga bohong, nggak bisa apa-apa. Shio Naga, kunci sukses, kunci untuk kalian menjadi yang kaya mendadak adalah kerja keras. Walaupun kalian udah terlepas nanti 29 Januari akan Imlek, kalian akan terlepas dari ciong, masuk ke tahun ular kayu, kalian bebas merdeka nih. Tetapi tetap hati-hati, kebijaksanaan kalian di dalam memilih pekerjaan, kebijaksanaan kalian dalam memilih teman, terutama nih kebijaksanaan dalam kalian memilih komunitas akan sangat berpengaruh terhadap kalian, kebahagiaan kalian, kekayaan kalian. Kalau kalian banyak berkumpul dengan orang kaya, kalian akan menjadi orang kaya yang berikutnya gitu ya. Kalau teman-teman kalian banyak 9 orang, 7 orang kaya, kalian menjadi orang kaya yang ke-8. Mbah, apa dikasih mbah kayak gitu? Ngutang sama orang kaya itu lebih sulit mbah. Bukan ya, tapi kalian ketular energi positifnya, tertular aura positifnya, termasuk pikiran-pikiran positif mereka tentang uang, tentang mengelola keuangan. Mereka yang kaya itu udah cerdas secara finansial, itu pasti. Kenapa mbah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Karena orang kaya itu udah bermental kaya, dia punya mental kaya sehingga sulit untuk jatuh miskin. Bahkan orang yang miskin yang tiba-tiba kaya bisa-bisa miskin kembali setahun 2 tahun kemudian, karena apa? Mentalnya masih miskin. Nih, kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan, hubungan kalian dengan teman-teman, sahabat. Mbah, masa nggak boleh berteman dengan orang miskin? Masa nggak boleh bersahabat dengan orang miskin? Boleh sih. Boleh sahabat, tetapi kan nggak selalu tiap hari kalian bertemu dengan orang itu. Tapi kalau kalian bersahabat dan tiap hari berkumpul dengan orang-orang miskin, ya maaf kata ya, kalian juga akan ikut malas seperti mereka, karena
kemiskinan itu sangat dekat sekali dengan kemalasan. Kalau kalian banyak berkumpul, otomatis nggak banyak bekerja dong. Nah itu ya, jangan terus, wah Mbak Tutu nggak boleh kita bergaul dengan orang miskin. Enggak juga, kita harus bantu mereka agar kaya. Gitu ya. Jadi Shio Naga nih, kumpulan pekerjaan di dalam pekerjaan, di komunitas, sahabat kalian sangat menentukan kalian bisa menjadi kaya mendadak atau enggak. Dan kalian bisa kaya mendadak kenapa? Karena kumpulan kalian, sahabat-sahabat kalian, nanti kalian akan bertemu dengan lingkungan yang memang orangnya lebih kaya dari kalian. Nih, strength dan energi naga itu gede. Kalian bisa masuk di kalangan manapun. Terutama atau kalau kalian bisa merendah hati dikit. Karena Shio Naga itu udah diberi sebuah rasa optimis, sebuah kepercayaan diri yang besar. Sehingga memang kadang-kadang sifat gengsi dan bagaimana dia menempatkan diri itu sering dianggap sombong ya. Padahal diamnya itu bukan karena Shio Naga sombong sih. Tapi memang karena kalau nggak perlu banget dan nggak klik orang yang diajak ngomong, dia nggak mau. Shio Naga ini menjadi shio pertama yang orientasi terhadap duit itu paling gede. Gitu ya, Shio Naga, ular, macan, ayam itu orientasi terhadap kekayaan tuh besar banget. Shio yang lain suka nggak? Ya suka duit. Tetapi naga concern terhadap kekayaan itu luar biasa. Itulah yang membuat sebenarnya banyak ya yang Shio naga itu berpotensi besar untuk menjadi kaya raya banget. Karena di dalam dirinya udah ada bibit kekayaan itu. Itu ya Shio naga, tinggal kalian melaksanakan implementasi. Kemudian apalagi? Nah nih kan kerja keras ya. Tetap harus kerja keras. Kalau enggak kalian akan sirna kekayaannya ya. Terus yang berikutnya adalah kebijaksanaan nih. Kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Kalau kalian cinta uang, berarti uang nggak dibelanjakan, nggak dihambur-hamburkan. Ini yang Shio Naga tuh biasanya bener-bener bisa kaya raya. Jarang Shio Naga yang miskin ya. Karena apa? Dia tahu menyimpan duit. Karena duit kalau kita sayang, dia akan membawa teman-temannya untuk datang kepada kita. Tapi kalau kita hambur-hamburkan, berarti kita nggak cinta duit dong. Lebih cinta ke barang. Habislah kita pelan-pelan. Gitu ya Shio Naga, kebijaksanaan pengelolaan uang menjadi dasar landasan untuk kalian kaya mendadak. Sedangkan kerja keras, implementasi, pelaksanaan dari perencanaan-perencanaan dan mimpi-mimpi kalian yang memang harus dilaksanakan menjadi langkah awal untuk kalian bisa kaya mendadak. Kita flashback kiat sukses di tahun ular kayu. Kalian yang sudah nonton videonya Mbak Tutu pasti tahu kiat sukses di tahun ular kayu adalah cepat. Shio Naga punya kecepatan. Cermat, Shio Naga mungkin nanggung ya. Dibandingkan Shio kelinci, Shio tikus, dan Shio ular, Shio Naga emang kalah cermat ya. Tapi yang ketiga, Shio Naga punya banget realistis. Shio Naga tuh sangat realistis. Kalau yang udah nggak tercapai ya udah cari jalan lain. Nah itu ya, bukan hanya terus mimpi dikejar melulu dengan cara yang salah. Akhirnya nggak ketemu jalan yang salah. Akhirnya nggak ketemu tujuan yang baik karena jalannya aja udah keliru ya. Gitu ya Shio Naga, itu adalah potensi kaya mendadak kalian di tahun ular kayu. Kita buka kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan Shio Naga, King of Pentacle. Dan di sini Shio Naga kalian tahu, The Hero Pen lagi. Kebijaksanaan lagi Shio Naga yang muncul. Jadi memang ini landasan ya untuk kalian menjadi kaya mendadak, menjadi
seorang yang kaya raya adalah kebijaksanaan kalian dalam mengelola keuangan. Ditabung, sisanya baru buat jajan, buat pekerjaan, buat modal dan sebagainya. Tapi tabungan sesedikit mungkin harus punya. Itu tanda kita cinta uang. Siapa yang kalian nggak punya uang receh satupun di rumah, nah itu siap-siap kalian akan miskin ya. Jadi siapkan, tetap harus punya tabungan walaupun itu gopean ya. Nih kayak Mbah Tutu nih. Isinya gopean aja sih, cepecingan ya aja ya. Gocengan ada, cebanan ada. Cuman minimal sehari kalian harus nabung. Itu untuk apa sih? Menarik energi keberlimpahan kalian. Banyak ya energi keberlimpahan yang kalian sudah tahu nih. Sudah ada energi magnet uang kalian udah ada, tapi kalian nggak sadar itu harus dipupuk. Kadang-kadang dibiarkan akhirnya mati, meninggoy ya. Nih Sionaga tetap harus kerja keras, tetapi kalian benar-benar harus merencanakan segala sesuatu yang ingin kalian kerjakan. Selain memang usaha-usaha kalian yang akan banyak berjalan dengan lancar ya para Sionaga ya. Di sini nih kekuatan kalian adalah bagaimana kalian membangun sebuah jaringan, membangun sebuah pertemanan, persahabatan sehingga kalian bisa menjadi benar-benar kuat secara ekonomi. Jaringan yang kokoh inilah yang membantu kalian, teman-teman kalian. Sahabat, saudara lebih bagus ya, tapi jarang ya Sionaga yang akan bergaul dengan saudara ya. Kalau minta tolong dengan saudara jarang. Yang menolong banyak ya, tapi Sionaga biasanya nggak mau minta tolong. Gengsinya itu loh ya, gede banget. Lebih baik ke sahabat ngutang nanti dibayar daripada minta tolong ke saudara ya. Dan yang sangat indah adalah ini nih Sionaga. Dewi Fortuna datang kepada kalian. Dewi keberuntungan datang kepada kalian. Sehingga apapun yang kalian kerjakan di tahun ular kayu nanti, ingat nih disertai dengan doa ya Sionaga. Dan berderma akan membuat kalian apapun yang kalian kerjakan menghasilkan cuan, menghasilkan duit yang nggak main-main, King of Pentacle. Dan satu lagi nih, ada pemilik modal besar atau perusahaan besar yang akan hire kalian, menaikkan pangkat kalian, derajat kalian, sehingga benar-benar kalian bisa kayak mendadak tiba-tiba jadi direktur. Gimana gajinya 2-3 digit ya. Banyak banget yang bisa kalian dapatkan, tetapi ingat yang utama adalah kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Jangan lupa kalian tulis kalian Sionaga dari mana ya, dan klaim energi positifnya. Tulis di komentar, saya menerima energi positif untuk menjadi orang yang kaya mendadak di tahun ular kayu. Jangan lupa tulis kalian Sionaga dari mana, dari Bali, dari Denpasar, Singaraja, Seririt, Ubud, Bedugul ya. Atau dari Kepulauan Seribu, Medan, Jambi, Lampung, Danau Toba ya. Dari Makassar, Manado, Gorontalo, atau dari Papua, atau dari Kupang, Soe, Atambua, Keva, Betun, Lakulo, Oelolok. Ada yang tahu Oelolok nggak orang Kupang ya? Dari mana lagi tuh? Kalimantan dong, Banjarmasin, Pontianak. Banyak banget ya sahabat Tutu yang dari Pontianak. Banyak banget. Palangkaraya, Samarinda banyak. Yang paling banyak sih Pontianak, Samarinda ya. Banjarmasin tulis komentar ya. Saya jarang dengar dari Banjarmasin dan Palangkaraya jarang. Kalau yang dari Jawa udah pasti banyak. Oke, kita akhiri. Semoga kalian kaya mendadak semua di tahun ular kayu nanti.
Semoga kalian para Sionaga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.